Informasi penting di tanggal 31 Desember 2021 bagi orang tua yang mempunyai anak sekolah yang belum cair, coba lakukan ini. Kira-kira informasi apa ya? Simak terus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan admin di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi di tanggal 31 Desember bagi orang tua yang mempunyai anak sekolah. Kira-kira bantuan apa ya? Dan bagaimana cara untuk mengeceknya? Simak terus informasinya sampai selesai. Dan jangan di skip-skip biar tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi dengan seutuhnya. Namun sebelum kita masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Rasya Firdaus, agar meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Program Indonesia Pintar atau PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jenis bantuan ini diselenggarakan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Kementerian Sosial Kemensos, dan Kementerian Agama dan atau Kemenag. Sampai saat ini, PIP sudah diberikan kepada lebih dari 10 juta siswa SD hingga SMA. Namun, pencairan PIP masih akan dilakukan bagi 681.000 siswa yang belum menerima PIP sebelumnya. Untuk bisa mendapatkan dana PIP, para siswa SD hingga SMA harus segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Desember ya. Dilansir dari lampung.com ya, pip.kemendikbud.go.id, secara keseluruhan pencairan dana PIP sudah diberikan kepada 10.769.688 siswa. Sementara itu masih terdapat 681.000 lagi ya yang belum menerima bantuan. Nah, bagi peserta didik yang belum menerima bantuan PIP ini dapat mengecek penerima PIP 2021 secara berkala dengan cara sebagai berikut untuk pengecekan PIP 2021 ya. Yang pertama, buka laman https pip.kemendikbud.go.id. Setelah terbuka, maka akan muncul kolom cari penerima PIP, isi data NISN, tanggal lahir, bulan dan tahun serta nama ibu kandung. Kemudian klik cari, kemudian informasi mengenai penerima dapat dilihat ya. Jika sudah terdaftar sebagai penerima PIP, lalu bagaimana cara mencarikan dana program Indonesia Pintar atau PIP tersebut? Pada dasarnya proses pencairan atau pengambilan dana PIP dapat dilakukan apabila pemegang KIP membawa bukti pendukung yang sah ke bank penyalur terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pengambilan dana PIP ini juga dapat dilakukan perorangan langsung maupun secara kolektif ya teman-teman. Khusus pengambilan dana PIP secara kolektif dapat dilakukan jika berada di wilayah yang sulit untuk mengakses bank penyalur. Kriteria wilayah sulit tersebut meliputi tidak adanya kantor bank, kecamatan, dan atau biaya transportasi lebih besar dari bantuan yang akan terima ya. Pengambilan secara kolektif ini dapat dikolektifkan kepada kepala sekolah atau lembaga yang bersangkutan ya. Bank penyalur mencairkan dana PIP di antara Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Nasional Indonesia atau BNI. Pemegang KIP dengan jenjang SD, SMP, SMK paket A, paket C, paket B, kursus dapat mencairkan dana PIP di BRI. Sedang pemegang KIP dengan jenjang SMA paket C dapat mencairkan di Bank BNI ya, teman-teman. Namun khusus bagi pemegang KIP dengan jenjang SD, SMP harus didampingi orang tua atau wali guru saat mendatangi bank untuk mencairkan dana tersebut. Selanjutnya, pemegang KIP melakukan aktivasi rekening ya, itu yang terpenting ya teman-teman, sebelum tanggal 31 Desember ya. Apabila akan menggunakan tabungan, kemudian mendatangi bukti penerima dana dan penerima dana PIP tersebut ya.
Aktivasi rekening dapat dilakukan dengan dua cara ya, yakni aktivasi rekening secara kolektif dan secara langsung. Nah, adapun berkas atau dokumen yang diserahkan kepada bank penyalur untuk aktivasi rekening secara kolektif dan sebagai berikut ini ya. Pertama, surat kuasa dari peserta didik orang tua kepada kepala sekolah, formulir pembukaan rekening simpel PIP dari bank penyalur, surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah, surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM, bermaterai ditandatangani kuasa peserta didik, fotokopi KTP kuasa peserta didik. Kemudian fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya ya. Adapun berkas yang diserahkan kepada bank penyalur untuk aktivasi secara langsung. Nah, yang pertama surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah yang terpenting itu ya. Kemudian identitas diri, KTP kartu pelajar untuk siswa Dikmen, KTP atau KK atau surat keterangan domisili orang tua wali untuk siswa Diskas, kemudian formulir pembukaan rekening simpel PIP dari bank penyalur. Mengacu pada pemberitahuan yang disampaikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, disebutkan bahwa batas akhir aktivasi rekening oleh calon peserta didik penerima PIP tahun 2021 diperpanjang sampai tanggal 31 Desember ya 2021. Jadi bagi Anda para siswa SD hingga SMA segera lakukan aktivasi rekening agar dana PIP tersebut bisa cair ke rekening Anda, dengan kata lain tidak hangus ya. Nah, itu ya kabar untuk orang tua yang mempunyai anak sekolah ya. Jadi untuk yang mendapatkan bantuan PIP agar segera melakukan aktivasi ya teman-teman ya, agar tidak hangus uangnya ya. Ini dibatasnya langsung dirubah lagi ya tanggalnya ya, sampai akhir bulan ini akhir bulan Desember ya teman-teman. Jadi cukup lama juga ya. Jadi bisa bertanya dulu kepada sekolah bagaimana caranya untuk aktivasi. Yang penting yang saya jelaskan dokumen-dokumennya yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Yang terpenting dokumen dari sekolah itu ya, dari kepala sekolah, surat keterangan dari kepala sekolah itu ya. Jadi tinggal dibawa ke bank penyalur ya. Untuk anak sekolah SD, SMP harus didampingi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tanggal 31 batas akhirnya ya. Jangan sampai uangnya jadi hangus. Itulah ya sedikit informasi dari admin. Semoga informasi ini bagi orang tua yang punya anak sekolah bisa bermanfaat ya, dan bisa buru-buru untuk melakukan aktivasi. Semoga informasi ini bisa membantu orang tua ya, agar mengetahui ya jadwal aktivasi. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.